Dia masuk ke dalam, masuk ke dalam. Saya tahu bahwa yang dikejar saya. Halo Boboto sealam dunia, kembali lagi di channel One Lake Sport. Seperti biasa, kita akan membahas seputar Maung Bandung. Persib Bandung berhasil melibas Persija Jakarta dan menyingkirkan Persija Jakarta dalam perburuan juara. Siapa sangka drama terbesar itu terjadi setelah pertandingan selesai. Mulai dari Beckham Putra yang jadi pusat emosi di lapangan, bahkan rombongan Persib Bandung disebut mendapatkan provokasi saat berada di bandara. Situasinya bahkan sampai memancing reaksi Beckham, Berguinho, hingga Mark Locke. Dan yang bikin publik makin penasaran, kenapa setiap Persib Bandung mengalahkan Persija, suasana selalu terasa belum benar-benar selesai. Apakah ini cuma rivalitas biasa? Atau memang ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik panasnya laga ini? Di video kali ini, kita akan membedah semuanya, mulai dari kronologi keributan usai laga, momen Beckham Putra menjadi sorotan, sampai alasan kenapa rivalitas ini terus memanas bahkan setelah peluit panjang dibunyikan. Tapi sebelum lanjut, dukung channel One Lake Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Jikalau sudah, mari kita bedah lebih dalam. Persija unggul dulu, tapi Persib Bandung datang dengan mental yang berbeda. Pertandingan sebenarnya sempat berjalan sesuai harapan. Mereka unggul lebih dulu, stadion mulai bergemuruh, supporter mulai percaya diri, atmosfer mulai terasa menekan pada Persib Bandung. Banyak yang mungkin berpikir, sore itu akan menjadi malam yang indah untuk Persija. Tapi ada sesuatu hal mulai terlihat jelas musim ini. Persib Bandung sekarang bukan tim yang gampang runtuh hanya karena tertinggal. Mereka mempunyai sesuatu yang dulu sering dipertanyakan. Mental juara, perlahan permainan mulai berubah, tekanan demi tekanan mulai datang, Persib Bandung mulai tenang, mulai mengontrol emosi, dan akhirnya Persib Bandung berhasil membalikan keadaan. Dan sejak detik itu, suasana pertandingan mulai berubah total, karena kekalahan itu bukan sekedar kehilangan 3 poin untuk Persija. Kekalahan itu membuat peluang juara mereka semakin menjauh, sementara bagi Persib Bandung justru semakin dekat menuju sejarah besar, hat-trick juara yang belum tentu bisa diulang oleh klub lain. Beckham Putra jadi pusat emosi setelah peluit panjang, dan di tengah euforia kemenangan itu muncul satu nama yang kembali menjadi pusat perhatian, Beckham Putra. Banyak orang salah paham, seolah-olah Beckham sedang menyombongkan diri karena mencetak gol, padahal tidak. Beckham tidak mencetak gol di pertandingan itu, tapi setelah peluit panjang dibunyikan, Beckham terlihat sangat emosional, sangat bahagia, dan kalau dipikir-pikir itu hal yang sangat manusiawi. Bayangkan saja, Persib baru saja comeback melawan rival abadinya, tinggal selangkah lagi menuju sejarah besar. Wajar kalau Beckham merasa bangga, sama seperti seseorang yang tinggal menghitung hari menuju hasil perjuangan panjangnya. Ada rasa yang lega, ada rasa bangga, ada rasa emosional yang sulit ditahan. Tapi ternyata ekspresi Beckham itu justru memancing emosi pemain lawan. Situasi mulai memanas, Persib mulai berkumpul, dorongan mulai terjadi, dan publik pun langsung ramai membahas video yang beredar di sosial media. Beckham terlihat berada di tengah kerumunan pemain Persija. Banyak sekali netizen menyoroti dugaan adanya tarikan dan jambakan rambut terhadap Beckham Putra. Bahkan yang membuat publik makin ramai, di situ ada pemain-pemain besar, pemain tim nasional, figur yang seharusnya menjadi contoh di tengah tensi pertandingan. Dan sejak momen itulah, suasana benar-benar berubah menjadi lebih panas dari sebelumnya. Drama ternyata tidak berhenti di stadion saja. Kalau kalian pikir semuanya telah selesai pertandingan berakhir, ternyata tidak. Justru drama berikutnya mulai muncul di luar stadion. Media sosial mulai dipenuhi video-video dan laporan dari berbagai daerah. Karawang mulai ramai dibahas, Bogor mulai ramai dibahas, hingga daerah-daerah Jawa Barat lainnya. Beberapa supporter Persib Bandung sedang merayakan kemenangan disebut mengalami gangguan dan gesekan di jalan. Ada yang mengaku dicegat, ada yang minta melepas atribut, dan walaupun tidak semua bisa langsung diverifikasi sepenuhnya, tapi satu hal yang pasti, suasana setelah pertandingan memang terasa panas, dan ini yang membuat publik mulai bertanya-tanya. Karena setiap Persib Bandung menang atas Persija, emosinya selalu terasa terbawa sampai keluar stadion. Pemain Persib diprovokasi di bandara. Banyak orang yang menilai bahwa ini miris sekali. Karena pertandingan sebenarnya sudah selesai, pemain Persib tinggal pulang, tinggal menikmati kemenangan mereka, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat berada di bandara, pemain Persib sedang makan-makan, muncul lagi provokasi ke arah pemain Persib. Beredar video yang memperlihatkan adanya nyanyian, teriakan, dan suasana panas ke arah rombongan Persib Bandung. Situasi bahkan disebut sempat memancing emosi pemain. Dan akhirnya,
Viking Borneo turun langsung mengawal pemain Persib demi memastikan mereka bisa pulang dengan aman. Coba bayangkan saja, pertandingan sudah selesai, stadion sudah kosong, tapi tensinya masih terbawa sampai di luar lapangan. Dan di titik inilah publik mulai kembali mengingat satu pertanyaan lama yang selama bertahun-tahun terus muncul. Persib Bandung dituduh takut main di Jakarta atau memang situasinya belum siap? Selama ini selalu ada narasi yang bilang Persib Bandung takut main di Jakarta. Narasi itu terus diulang-ulang, terus dilempar ke publik, fitnah-fitnah terus dilempar ke bobotoh. Tapi semakin kesini, orang mulai sadar bahwa faktanya tidak sesederhana itu. Kalau kita lihat, karena kalau memang semuanya aman, lalu kenapa pertandingan sebesar ini berkali-kali sulit digelar normal di Jakarta? Kenapa izin keamanan selalu jadi pembahasan? Kenapa laga sering dipindahkan? Dan lucunya, Persib Bandung justru berkali-kali datang ketika jadwal sudah ditentukan. Yang selalu menjadi masalah adalah situasi pengamanan dan tensi supporter yang masih dianggap rawan. Di sisi lain, Persib Bandung sekarang berubah menjadi klub yang sangat profesional, manajemen yang tertata, finansial yang sangat kuat, branding digital sangat besar, klub berkembang cepat, dan perlahan banyak pihak mulai melihat kalau Persib Bandung memang bergerak sebagai klub modern. Karena sepak bola hari ini bukan cuma soal siapa yang paling banyak supporter, tapi siapa yang paling siap mengelola klub dan atmosfer supporternya. Pertandingan kedewasaan supporter mulai terlihat, dan inilah bagaimana yang paling sensitif, tapi juga paling banyak dibahas publik. Perbedaan kedewasaan supporter, karena sepak bola bukan cuma soal menang, tapi juga soal bagaimana menerima kekalahan. Bobotoh mungkin pernah marah, pernah kecewa, pernah emosional, tapi mulai perlahan mereka mulai belajar menerima hasil pertandingan dengan cara yang lebih dewasa. Sedangkan setelah pertandingan kemarin, justru yang ramai dibahas publik adalah provokasi, gesekan, gangguan konvoy, sampai tensi yang terbawa ke bandara. Dan jujur saja, ini membuat banyak orang mulai memahami kenapa aparat masih sangat hati-hati terhadap rivalitas ini. Karena yang ditakutkan bukan cuma pertandingan, tapi efek setelah pertandingan selesai. Padahal, sepak bola seharusnya berhenti saat peluit panjang dimunyikan. Rivalitas boleh panas, nyanyian boleh keras, tapi jangan sampai berubah jadi ancaman untuk supporter biasa, keluarga, bahkan pemain yang cuma ingin pulang dengan aman. Dan mungkin, setelah semua drama kemarin, publik mulai melihat satu hal yang selama ini jarang dibahas secara jujur, bahwa rivalitas sebesar Persib Bandung melawan Persija sebenarnya bisa jadi kebanggaan sepak bola Indonesia, bahkan Asia. Tapi selama ego masih terus terbawa keluar lapangan, maka drama seperti ini akan terus terulang. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, kapan rivalitas ini benar-benar siap disebut dewasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel One Like Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Hatur nuhun bobotoh alam dunia sudah mendukung channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.